Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ketika kami pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang melimpah. Kami percaya semuanya ini datangnya daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Yang kedua, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan dan saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya setiap kita mendambakan sebuah posisi atau sebuah kedudukan yang baik, bahkan kedudukan yang teristimewa. Pada pagi hari ini Tuhan menyapa kita bahwa kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya, memiliki suatu posisi dan memiliki suatu kedudukan yang sangat istimewa. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang percaya adalah biji mata Allah. Mata adalah bagian tubuh yang sangat penting sekaligus peka. Misalnya saja kalau mata kita kelilipan, meskipun yang masuk ke dalam mata adalah benda yang luar biasa, sangat kecil, tetapi mata kita akan segera merasakannya. Dan setelah itu timbullah air mata. Mata memang sangat sensitif. Jadi pemilik mata wajib berhati-hati menjaga matanya dengan baik. Artinya mata itu dijaga, dipelihara, dilindungi dengan hati-hati dan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita sebagai umat Allah, kita dijaga seperti biji matanya Tuhan. Ya. Tetapi begitu banyak orang yang tertutup mata hatinya, menjadi tumpul, tidak lagi merasakan bagaimana Tuhan menyayanginya, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nubuatan Nabi Zakaria yang disampaikan lewat ungkapannya ini, melalui perkataannya ini, ketika umat Allah kembali kepada Yerusalem dari pengasingan di Babel, ia menyerukan agar mereka bertobat, membangun kembali bait Allah dengan hati yang diperbaharui untuk mengasihi Allah. Karena Allah sangat mengasihi umatnya, Allah sangat mencintai umatnya, bahkan menjadikan dia biji matanya. Kalau kita memperhatikan bacaan yang kedua, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Posisi kita, kedudukan kita yang istimewa yang kedua adalah bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Bapak saudara, kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya dipanggil, tidak hanya ditebus, dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadikan kita setiap pribadi umat pilihan Allah.
berarti sungguh spesial sekali saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus telah memilih kita, ya, telah menebus kita. Sekalipun saudara, lewat berbagai pencobaan kita sering jatuh, kita sering lupa bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sering mengalami kekecewaan dan kelemahan. Kita harus belajar dari Daud. Meskipun dia kaya, diberkati Tuhan, dia berkedudukan, ia tetap bergantung pada Tuhan. Karena ia menyadari bahwa ia itu adalah pilihan Allah. Dia adalah biji mata Tuhan. Dan kita dipilih Bapak Saudara bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita sungguh dipilih oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah. Oleh sebab itu keselamatan yang kita miliki adalah sebuah kepastian, bukan semoga, ya, bukan mudah-mudahan, bukan jika Allah berkenan, tetapi sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Inilah posisi yang kita miliki di hadapan Tuhan Bapak Saudara, bahwa kita ini biji mata Allah dan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Ketika kita dipilih, kita menjadi umat pemenang. Penganiayaan dan kesusahan itu akan menguatkan pengharapan kita, dan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita mensyukuri akan kedudukan kita sebagai biji mata Allah yang dijaga dan dipelihara, dan kita pun adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami sungguh mengabaikan dan melalaikan, di mana kami sering tidak menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kami ini Tuhan sungguh istimewa. Tuhan menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Dan kami ini adalah umat pilihan Allah. Sehingga ya Tuhan, sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai persoalan, masalah dan pergumulan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan Yesus telah memilih kami dan menjadikan kami umat kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatlah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Sehingga seluruh umat-Mu Tuhan mengalami berkat dan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, demikian sarapan rohani pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi Ibu Saudara. Sukacita dari Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan memberkati kita. Shalom.